Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan pertemuan kedua. Materinya adalah tentang konsep algoritma dan juga tipe data. Oke. Yang pertama kita akan mengenal yang namanya konsep algoritma. Yang pertama ada algoritma peubah dan yang kedua adalah algoritma pertukaran. Nanti di dalam algoritma pemrograman terutama kalian akan mengenal yang namanya variabel. Variabel itu apa? Variabel dalam pemrograman adalah tempat untuk menyimpan nilai, ya. Kemudian nanti juga kalian mengenal sintaks. Sintaks adalah aturan-aturan yang digunakan untuk menulis kalimat agar mampu dimengerti oleh bahasa pemrograman. Setiap bahasa pemrograman mempunyai sintaks yang berbeda-beda, ya. Oke. Yang pertama, algoritma perubah adalah variabel yang nilainya bukan konstanta atau selalu berubah-ubah dengan kondisi variabel yang terbaru atau terkini. Contoh di sini kita lihat ada sintaksnya adalah P sama dengan Q. Algoritmanya penulisannya adalah seperti ini. P diberi nilai Q. Ya, artinya bahwa P diberi harga senilai Q. Nilai P akan sama dengan nilai Q, sedangkan nilai Q-nya tetap karena di sini algoritmanya tidak ada berubah untuk nilai Q-nya. Yang kedua adalah algoritma pertukaran. Algoritma pertukaran berfungsi mempertukarkan masing-masing isi variabel sehingga nilai dari tiap variabel akan berubah atau bertukar. Ya, tidak hanya berubah tapi juga bertukar. Oke. Ini tadi beberapa yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama, contoh algoritma perubah. Di sini kita punya P nilainya adalah 10, kemudian Q nilainya 15, dan R sama dengan 5. Kita punya algoritma, langkah-langkahnya adalah P sama dengan Q, artinya P diberi nilai Q, kemudian Q sama dengan R, Q-nya diberi nilai R, lalu di sini pertanyaannya, nilai P, Q, R sekarang jadi berapa? Oke. Algoritma yang pertama kita jalankan, P diberi nilai Q, berarti P-nya sama dengan Q. Q-nya sekarang adalah 15, berarti P-nya sekarang menjadi 15. Kemudian Q diberi nilai R, berarti Q-nya sekarang sesuai dengan R, yaitu 5. Lalu berapa nilai P, Q, R-nya? P-nya sudah menjadi 15, Q-nya sudah 5, sedangkan R-nya masih tetap. Ya. Nih, ini adalah salah satu cara menjalankan algoritma. Yang kedua, kita punya nilai P sama dengan 11, kemudian ada perintahnya adalah P sama dengan P plus 1. Lalu Q-nya adalah sama dengan P. Bagaimana algoritmanya kita buat? Di sini ada P sama dengan 11, dan P-nya diberi nilai P plus 1, berarti 11 tambah 1, artinya nilai P sekarang menjadi 12. Kemudian di sini Q-nya diberi nilai P. Artinya Q sekarang juga sama dengan bukan 11 tapi 12. Kenapa? Karena P di langkah pertama sudah berubah menjadi 12. Oke. Itu adalah contoh algoritma yang kedua, ya. Lalu nilai P-nya 12, nilai Q-nya juga sama dengan 12. Next, ada 3 variabel berubah P, Q, R agar isi Q ditaruh di P, isi R ditaruh di Q, dan isi P ditaruh di R, maka algoritma yang dapat ditulis adalah, ini kita punya 3 ya. Coba kita ini Q-nya, P-nya diberi nilai Q, Q diberi nilai R, kemudian R diberi nilai P. Jika kita ibaratkan misalnya P punya nilai 2, Q-nya 3, R-nya 4. Apakah kita bisa langsung berubah dengan algoritma seperti di atas karena hasilnya tidak sesuai? Tidak bisa ya, ternyata. Coba kita buktikan. P diberi nilai Q, berarti P-nya sekarang sama dengan Q, 3. Q sama dengan diberi nilai R, berarti Q-nya sama dengan R, yaitu jadi 4. Lalu R diberi nilai P, P-nya berapa? P-nya sudah bukan 2 lagi, karena di langkah yang pertama P-nya sudah berubah menjadi 3, maka R-nya 3. Ya, berarti ini tidak memenuhi nih algoritma yang kita harapkan. Di sini kan diharapkannya
P-nya, Q-nya, P-nya ditaruh di Q, terus R-nya ditaruh di Q-nya ditaruh di R, lalu R-nya ditaruh di P. Kalau seperti ini, maka tidak terjadi pertukaran seperti yang diharapkan. Lalu bagaimana caranya agar bertukar seperti ini? Maka kita membutuhkan variabel baru untuk menempatkan nilai sementara. Contoh seperti ini. Ini tadi algoritma yang akan kita buat. Maka kita butuh misalnya salah satunya kita buat satu variabel berbentuk S atau bernama S ya. Variabel S ini digunakan untuk menyimpan nilai P sementara. Jadi algoritma yang pertama kita simpan dulu nih nilai S yaitu nilai P yaitu sama dengan 2 ini. Karena 2 ini nanti akan ditukar ke dalam R. Ya. Buat variabel baru S diberi nilai P, ini untuk menyimpan nilai P berarti S sekarang sama dengan 2. Kemudian lanjut algoritma berikutnya, P-nya sekarang diberi nilai Q, Q-nya tadi 3, berarti P sama dengan 3. Ya. Q-nya diberi nilai R, R-nya 4, berarti Q sama dengan 4. Oke, sekarang tinggal R, R-nya akan diberi nilai P. Tapi P di sini sudah berubah menjadi 3, sedangkan kita mau P yang asli, yaitu nilai 2 ini. Maka algoritma yang terakhirnya adalah R diberi nilai S. S adalah variabel sementara yang tadi digunakan untuk menyimpan nilai P. Nah, seperti ini adalah urutan algoritma untuk pertukaran seperti ini. 3 variabel. Jadi diperlukan variabel baru. Jika memang mau dua perubah K dan L, kita mau menukar K ke dalam L ke dalam K. Kalau seperti ini maka tadi sama seperti kasus yang sebelumnya, kita membutuhkan satu variabel baru ya. Misalkan saya buat di sini variabelnya M. M akan menyimpan nilai K, diberi nilai K. Berarti M-nya sama dengan 15 ya. Kemudian sekarang K ditukar dengan L ya. K diberi nilai L, berarti K-nya sama dengan 25. Lalu L-nya akan diberi nilai K, berarti nilai K tadi sudah disimpan di dalam M, berarti L algoritmanya diberi nilai M, berarti L-nya sama dengan 15. Maka setelah ini akan tertukar K-nya 25, L-nya sama dengan 15. Seperti itu, jika membutuhkan algoritma pertukaran, maka memerlukan satu variabel baru. Contoh lagi, ini adalah algoritma. Kita punya sebuah lidi, jumlahnya ada 12 lidi. Bisa membentuk kotak seperti di bawah ini. Pertanyaannya, bagaimana caranya memindahkan 2 lidi agar membentuk 4 kotak? Ya. Caranya seperti apa? Silahkan bikin, nanti kita bisa buat seperti ini. Jadi yang 2 ini pindah ke sini, ini ke sini, maka akan terdiri dari 4 kotak. Contoh ya, ini juga membutuhkan algoritma, yaitu algoritma pertama, pindahkan lidi A ke sini, pindahkan lidi B ke sini. Itu termasuk algoritma. Kemudian ada juga 3 buah lidi di sini. Bagaimana caranya agar membentuk angka 6? Oh, kita berpikir bagaimana ya, angka 6 kan seperti ini misalkan. Apakah bisa? Bisa. Salah satu solusinya adalah seperti ini ya, misalnya. Jadi dibuat angka 6 Romawi. Dalam membuat algoritma, pemikirannya harus out of the box ya. Kemudian di sini ada analisa lanjutan. Budi tidak pernah bolos dalam kelasnya, tetapi dia tidak pernah mengerjakan tugas selama setahun. Dia masuk terus, tapi nggak pernah ngerjain tugas. Kerjanya cuma bicara, tidak mengikuti ujian semester. Budi juga bukan murid yang berprestasi, bukan murid ya. Kenapa? Dia tidak pernah mendapatkan peringatan dari sekolah karena Budinya adalah seorang guru. Iya, guru kan tidak pernah bolos, tidak pernah mengerjakan tugas ya. Cuma bicara, tidak mengikuti ujian ya kan guru. Terus bukan juga murid yang berprestasi, tapi dia tidak dapat peringatan karena dia adalah guru. Ini juga termasuk sebuah proses analisa ya. Nanti ini ada ini, silahkan dicoba di rumah bagaimana kalian menganalisa
Berapa banyak garis minimal untuk menutup seluruh titik-titik yang ada di bawah ini dengan syarat untuk membuat garis tersebut tidak boleh terputus. Jadi nggak boleh terputus, harus sambung menyambung. Tapi semua titik tersentuh. Oke. Ada lagi soal di sini adalah menguji coba pertukaran mahasiswa membawa 2 gelas air yang berbeda warnanya dan 1 gelas kosong. Jadi kita punya 2 bejana, bejana A berwarna biru, bejana B isi airnya berwarna bejana A berwarna merah, bejana B berisi air berwarna biru. Bagaimana cara menukarnya? Tadi ya, seperti algoritma yang sebelumnya, kalau ada dua variabel kita mau menukar, maka kita membutuhkan satu variabel baru. Istilah variabel tadi kan untuk menyimpan nilai. Nah, kalau benda seperti ini berarti variabel adalah menyimpan air contohnya. Nah, seperti ini analoginya. Jadi bejana A, bejana B. Kita mau tukar nih A ke B, B ke A. Kalau langsung dituang pasti akhirnya nyampur. Makanya kita perlu dulu bejana C. Bagaimana algoritmanya? Algoritma tadi adalah tahap-tahap. Misalnya, air di bejana A tuang ke bejana C. Itu algoritma pertama. Yang kedua, air di bejana B tuang ke bejana A karena bejana A-nya sudah kosong. Algoritma yang ketiga, tuang air di bejana C ke bejana B. Selesai. Maka air di bejana A dan bejana B sudah saling bertukar. Oke. Kemudian nanti kita akan mengenal yang namanya tipe data yang kalian gunakan nanti bahasa pemrograman Python ya. Tipe datanya itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah boolean. Tipe data boolean ini hanya berisi 2 macam, yaitu data true bernilai 1, false bernilai 0 ya. Tipe data ini nanti menentukan variabelnya tipe data apa. Tadi kan variabel untuk menyimpan nilai. Nah, penyimpanan nilai di dalam variabel itu dibeda-bedakan tipe datanya apa saja. Kalau tipe datanya sama, ya, variabelnya sama tipe datanya, maka bisa digabung jadi satu dalam deklarasinya. Yang kedua, tipe data string. String itu adalah terdiri dari beberapa karakter, bukan hanya satu karakter. Contoh angka. String itu misalkan nomor handphone. Nomor handphone itu kan deretan angka-angka, tapi tidak digunakan untuk perhitungan. Berarti nomor handphone termasuknya adalah string. Ya. Kemudian ada alamat, nama dan sebagainya, itu juga rangkaian dari karakter, berarti itu juga string. Kemudian ada tipe data integer, ini menyatakan bilangan bulat 1, 2, 3, 0 dan seterusnya. Ini untuk perhitungan biasanya digunakannya ya. Kalau float itu menyatakan bilangan yang mempunyai koma atau desimal, bisa untuk diskon, bisa untuk persen dan sebagainya. Lalu kompleks menyatakan pasangan angka real dan imajiner. List ini adalah untuk menyatakan untaian yang menyimpan berbagai tipe data ya, jadi ada beberapa data yang tersimpan di situ. Nanti ada tuple, itu data untaian yang menyimpan berbagai tipe data tapi isinya tidak bisa dirubah-rubah, jadi sudah konstan. Konstanta itu nantinya variabel yang bernilai tetap. Dan ada hexadesimal, desimal menyatakan bilangan dalam format hexa. Lalu ada dictionary, ini adalah data untaian yang menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan penunjuk dan nilai. Oke, itu beberapa tipe data yang perlu kalian tahu di Python. Oke. Baik, tadi kita sudah bahas tentang beberapa jenis tipe data di dalam Python. Kita akan lanjut ke bahasa pemrogramannya. Ini adalah contoh Python ya, tipe data Python penggunaannya. Tadi tipe data boolean, seperti ini penulisannya. Tipe data boolean untuk menempatkan atau membuat nilai true dan false, hanya 0 dan 1. Kemudian tipe data string ini untuk beberapa karakter, biasanya diapit dengan tanda kurung kutip 2. Kemudian tipe data integer ini untuk bilangan bulat, tipe data float untuk bilangan pecahan, tipe data kompleks ini untuk
gabungan dari bilangan bulat dan juga karakter biasanya ya. Kalau seperti ini, Ibu anggap semuanya sudah berhasil menginstal Visual Code Studio dan juga Python di dalam laptop masing-masing, karena nanti kedua software tersebut digunakan untuk belajar pemrograman. Oke, kemudian yang berikutnya, selain tipe data yang dasar tadi, ada juga tipe data list. Tipe data list ini adalah array. Array itu adalah beberapa kumpulan tipe yang tidak sejenis ya. Contoh, di sini ada kita punya variabel kata. Variabel kata ini tipenya string. Dia berisi belajar Python di kampus UBSI. Ada 4 data. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada angka. Angkanya juga ada beberapa data. 1, 2, 3, 4 data. Lalu campur. Ini berisi dari beberapa data juga. Ya, seperti ini. Lalu nanti diperintahnya adalah di print, cetak, angka, dan seterusnya. Nah, nanti hasil runningnya seperti ini. Ini tipe data list adalah berisi array. Array itu berarti gabungan data. Yang di sini list itu berisi kumpulan tipe yang tidak sejenis. Selain list, nanti kalian juga mengenal tuple. Tuple ini hampir sama dengan list, hanya saja nilai-nilai ini tidak bisa dirubah karena sifatnya adalah konstanta ya. Tidak bisa dirubah setelah dideklarasikan. Hasilnya sama, hampir sama seperti ini ya. Itu adalah bedanya. Kalau di list kalian menuliskannya dengan kurung siku seperti ini. Ini list, kurung siku, nama variabel sama dengan terus nilainya di kurung siku. Tapi kalau di tuple kalian menuliskannya dengan kurung buka dan kurung tutup ya. Perbedaannya di situ. Kalau di list masih bisa dirubah variabelnya, kalau di tuple sudah tetap, jadi konstanta, tidak bisa dirubah. Selain itu ada juga tipe data dictionary. Ini bentuk umumnya seperti ini. Contohnya kita punya nama variabel v1, nanti terjemahannya seperti ini, jadi 1. Kemudian dalam di sini titik 2, kita tulis titik 2, belajar, value-nya 1 karena belajar. Kenapa? Karena di sini ada belajar, 2 value-nya ini, dan seterusnya. Ini adalah tipe data dictionary, jadi dia sudah menyimpan data apa saja yang akan di print atau dicetak. Kemudian di dalam Python, kalian juga akan mengenal yang namanya operator aritmatika dan matematika. Operatornya seperti ini, untuk penjumlahan sama, plus, kemudian pengurangan minus, perkalian menggunakan bintang, kemudian pembagian menggunakan slash seperti ini, kemudian modulus atau sisa bagi, pemangkatan menggunakan bintang 2, dan pembagian seperti ini. Oke. Operator aritmatika. Ibu akan masuk, coba sebentar untuk masuk ke dalam Visual Code-nya. Oke, di sini untuk Visual Code seperti ini, kalian bisa taruh dulu, misalkan membuat folder dulu di sini ya. Tadi sudah ada linknya. Contoh saja Ibu mau mencetak print belajar Python. Nanti sintaksnya, cara penulisannya dan seperti ini. Print, lalu dalam kurung belajar Python ya. Untuk menjalankan programnya, kalian tinggal pilih tanda panah yang ada di ujung sini. Setelah ditulis, sintaksnya ditulis, lalu jalankan, di save dulu, lalu di save, lalu baru dijalankan. Nah, seperti ini adalah outputnya, belajar Python ya. Terus tadi kita belajar operator aritmatika. Operator aritmatika itu contoh. Di sini Ibu sudah menyimpan 2 nilai. Nilai yang pertama itu isinya 10, nilai yang kedua isinya 8. Lalu Ibu membuat beberapa operator. Nah, kita bisa dokumentasikan. Cara mendokumentasikannya adalah membuat komentar. Misalkan di sini, ini contoh penjumlahan, agar nanti kalian ketika membuat program paham dengan apa yang kalian tulis. Kalau ada komentar seperti ini pakai tanda pagar, ini tidak akan dibaca oleh Python ya. Jadi bukan bukan listing programnya, ini hanya komentar, keterangan tambahan. Kalian boleh tambahkan sesuka-sukanya ya.
Contoh di sini Ibu mau membuat operator penjumlahan jumlah, Ibu simpan datanya nanti di variabel jumlah. Variabel jumlah ini nanti akan menyimpan nilai 1 ditambah nilai 2. Lalu Ibu akan tulis di sini hasil penjumlahannya dalam tanda kurung captionnya hasil penjumlahan. Lalu hasilnya adalah nilai 1 ditambah nilai 2, nanti akan muncul 10 ditambah 8 sama dengan jumlah. Jumlah ini adalah memanggil tipe data yang di sini. Kalau Ibu tulis di sini penjumlahan, maka di sini Ibu harus tulis juga memanggilnya sama, penjumlahan. Ya. Atau mau Ibu tulis misalkan nilainya menjadi A1, variabelnya namanya hasil 1 misalkan. Berarti di sini Ibu tulisnya harus panggil dengan nama hasil 1. Harus sama persis. Kalau di sini huruf besar berarti kalian menulisnya juga huruf besar, ya. Lalu di sini ada operator pengurangan, kita gunakan minus, operator pengkalian menggunakan bintang, operator perkalian bintang, ya. Tadi operator pembagian menggunakan slash, lalu operator pemangkatan bintang 2, dan operator yang hasil pembagiannya bulat slash double slash. Oke, kalau sudah disimpan, misalkan disimpan lalu jalankan. Oke, hasilnya seperti ini. Hasil penjumlahan 10 plus 8 sama dengan 18, hasil pengurangan seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu untuk operator aritmatika. Operator yang berikutnya adalah operator perbandingan. Lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Ini juga bisa kita buatkan sintaks programnya. Ibu sudah buat untuk operator pembandingan seperti ini. Nah, kalau tadi di operator aritmatika Ibu sudah tentukan nih nilai satunya 10, nilai 2-nya 8. Nah, kalau di operator pembandingan, Ibu mau nilainya nanti di input, jadi bisa digonta-ganti. Mau berapa aja nilainya. Nah, maka untuk membuat input harus dibuat codingnya dulu seperti ini. Nilai 1, lalu integer tipe datanya, input, lalu tulisannya di sini captionnya adalah masukkan nilai pertama. Maka nanti ketika kamu jalankan, ini nanti akan muncul masukkan nilai pertama, terus kamu diminta untuk input. Terus berikutnya masukkan nilai kedua, captionnya muncul, kamu input lagi. Setelah itu masukkan rumusnya. Contoh, Ibu membuat operator lebih besar, berarti seperti ini, maka nilai 1 lebih besar nilai 2. Kalau benar, misalkan di sini kamu input 5, lalu nilai keduanya 2, berarti nilai 1 lebih besar dari nilai 2, maka hasilnya akan true. Lebih kecil juga seperti itu, masukkan, kemudian sama dengan juga sama, dan tidak sama dengan juga gunakan dengan operator tidak sama dengan. Kita coba jalankan. Oke, ini ada di sini ya, masukkan nilai 1, Ibu coba masukkan nilai 10. Masukkan nilai 2, Ibu coba jalankan 5. Maka hasilnya seperti apa? Ya. 10 tidak lebih besar dari 5, true. 10 kurang dari 5, false. 10 sama dengan 5, false. 10 tidak sama dengan 5, true. Ya. Ini adalah hasil dari bahasa pemrograman untuk operator perbandingan. Ya. Kemudian setelah operator perbandingan, kita juga akan mengenal yang namanya operator bitwise, ya. Ini Ibu tidak contohkan, ini untuk AND, OR, NOT, XOR, itu berarti tidak sama, kalau AND berarti nilai. Oke, kita tadi masuk di operator bitwise, ada AND, berarti kalau AND ini berarti nilai 1 dan nilai 2 ataupun beberapa nilai yang ada, baru dia bernilai benar kalau semuanya benar. Kalau ada salah satu yang nilainya false, maka dia tidak bisa benar, ya, tidak bisa true. Sedangkan kalau OR, asalkan salah satu benar, maka nilainya menjadi benar. Kalau not berarti kebalikannya, XOR berarti kebalikannya juga, atau kemudian geser bit ke kiri dan geser bit ke kanan. Itu operator bitwise. Selain operator bitwise juga ada operator AND.
ini bernilai false ya tadi ya. Tadi Ibu sebut misalkan kalau nilai n ini dia akan bernilai true kalau dua-duanya benar. Kalau salah satunya ada yang false, 0, maka nilai outputnya pasti false. Ya, ini n. Kalau or berarti salah satu saja ada yang benar, maka nilai outputnya adalah benar. Ya, 0 itu false, 1 itu true. Ya. XOR ini adalah apabila bit yang dibandingkan nilainya berbeda, 1 dan 0, maka outputnya menjadi true. Kalau hasilnya sama, kalau nilai yang dibandingkan sama, maka hasilnya false. Jadi kalau XOR, kalau dua-duanya sama, maka dia nilainya false, 0. Tapi kalau nih misalkan 0 sama 0 berarti hasilnya outputnya false, 1 sama 1 berarti hasil outputnya false juga. Tapi kalau dua operasinya, dua bilangan yang di input itu berbeda, maka nilainya baru true. Itu adalah XOR. Ya. Kemudian di sini ada penggabungan nilai string. Pada pemrograman Python nanti kalian bisa menggabungkan nilai string. Contohnya string pertama itu belajar bahasa pemrograman Python, string kedua sangat menyenangkan. Nanti tinggal digabung, nanti outputnya kurang lebih seperti ini. Ya. Oke, nanti ada fungsi len. Len itu untuk menghitung jumlah karakternya. Misalkan belajar bahasa pemrograman mau kalian hitung, maka ketik katanya, kemudian apa, lalu jumlah karakternya, len dari yang ada di kata ini ada berapa. Nanti akan terhitung berapa jumlah lennya. Nanti ada fungsi indeks ya, di mana posisi karakternya ini akan dihasilkan jika dia berupa array. Kemudian selain itu di dalam pemrograman ini ada namanya dokumentasi kode program. Membuat hard copy dari modul program yang telah ditulis, termasuk properti dari kode program tersebut, tanggal, versi nama modul, pembuat nomor dan sebagainya. Yang pertama, membuat dokumentasi program, tahapannya adalah mengidentifikasi kode program. Contohnya, kode program yang kita pakai tadi adalah Python. Kemudian yang kedua, membuat dokumentasi program dengan memberikan penjelasan pada setiap baris program. Contoh yang tadi Ibu buat. Nih ya, misalkan kita buat penjelasannya menggunakan tanda pagar. Ini adalah masukan untuk nilai 1 dan 2 misalkan. Kemudian di sini ini kasih tanda pagar juga, kasih komentar keterangan. Ini adalah contoh operator perbandingan misalnya. Kemudian kamu mau tambahin lagi, ini dibuat tanggal misalkan tanggal 21 September 2021 misalnya. Ini adalah salah satu contoh dari tadi membuat dokumentasi program dan memberikan penjelasan pada setiap baris program. Tidak harus setiap baris, tapi mungkin dari beberapa fungsi saja. Ya, kalau dikasih tanda pagar begini, dia tidak akan terbaca sebagai bahasa pemrograman, tapi hanya komentar biasa. Oke, lanjut. Yang berikutnya mengenerate dokumentasi. Jadi harus kalian dokumentasi setiap membuat program. Nah, di sini Ibu akan membuat ada sebuah cerita. Di sini adalah ada seorang ibu pergi ke pasar membeli telur sebanyak 5 kilo. Untuk membuat kue harga 1 kilonya 26.000. Untuk pergi ke pasar, Ibu harus naik angkot pulang pergi dengan tarif 3.500 sekali naik angkot. Pertanyaannya, berapa sisa uang jika Ibu membawa uang sebesar 200.000? Berarti algoritmanya nanti adalah yang pertama input berat telur, input harga telur. Di sini dia memberikan BRT ini untuk contoh variabel aja ya. Lalu ada transport, lalu ada uang saldo yang tadi 200.000. Outputnya nanti diminta untuk mengetahui berapa sih kembaliannya atau sisa uang yang dipunya si ibu. Nah, bagaimana kita terjemahkan dalam bahasa pemrograman? Contohnya seperti ini. Tadi kita mengetahui diminta untuk pertama kali adalah input berat. Berarti kita buat misalkan tadi diminta di sini ininya BRT ya. Berarti boleh kita ganti misalkan boleh ditulis berat boleh atau BRT boleh. Ibu pilihnya yang berat. Berat terus integer input masukkan berat telur. Nanti kalian akan diminta untuk memasukkan berat telurnya berapa, misalnya tadi 5 kilo.
Lalu tentukan harganya, harga telurnya sudah diketahui yaitu 26.000. Ongkos si ibu tadi adalah 2 kali ngangkot, sekali ngangkotnya 3.500, berarti ongkosnya sudah kita ketahui 3.500 kali 2. Saldo yang ibu punya adalah 200.000. Nah, sekarang kita hitung harga telurnya berapa. Untuk membayar telur, ibu buat di sini adalah menyimpannya dengan variabel bayar telur. Untuk membayar telur ada diperlukan harga dikali berat. Setelah diinput beratnya, nanti otomatis akan langsung dihitung nih, dikalikan dengan harga berapa nih bayar telur. Lalu outputnya cetak belanja telur sama dengan koma bayar telur. Nanti nilai yang tersimpan di sini akan dikeluarkan di sini. Terus total ongkos pulang pergi, karena tadi sudah diketahui, kita cetak juga. Print total ongkos pulang pergi sama dengan ongkos. Sudah ketahuan ongkosnya, berarti kita akan menghitung kembaliannya atau sisa saldo. Sisa saldo berarti sama dengan saldo yang dipunya yaitu 200.000 di sini dikurangi bayar telur dikurangi ongkos. Ya. Kemudian setelah itu baru nanti jumlah uangnya berapa. Si ibu tadi jumlah uangnya kita panggil aja saldonya 200.000, sisa saldonya berapa. Ya. Atau boleh tambah lagi di sini. Misalkan mau ditambahin print total pengeluaran. Di sini jangan total ongkos pulang pergi ya, tapi ongkos pulang pergi. Terus di sini ada total pengeluaran. Ibu ini dulu total pengeluaran sama dengan di sini misalkan ibu tulis total belum ada karena ibu belum tulis. Total sama dengan bayar telur plus ongkos. Oke, udah. Berarti sisa saldonya bisa dikurangi dengan total. Seperti ini, karena kita sudah hitung di atas. Kalau sudah, kita simpan, lalu kita coba jalankan. Nah, masukkan berat telur nih muncul di sini. Kita input misalnya berat telur 5. Lalu enter. Nah, 5 dikali 26.000, 130.000. Ongkos pulang pergi 7.000. Total pengeluarannya 137. Jumlah uangnya 200.000, lalu sisa saldonya 63.000. Ya. Berarti seperti ini dari soal yang tadi ada di sini. Kalian buat identifikasi masalahnya, buat algoritmanya, lalu nanti terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, ini bisa kalian dokumentasikan. Misalkan tadi kasih tanda pagar, ini untuk input jumlah untuk input berat telur, ya. Terus di sini tambahin ini misalkan ya rumus dan sebagainya. Seperti ini kurang lebih contoh dari Python yang ibu bisa sampaikan. Nanti untuk codingnya ibu tulis di tambahan untuk tambahan materi ya, untuk yang coding di sini. Oke, untuk itu dari ibu cukup sekian untuk Python dan juga materi dari algoritma dan juga konsep algoritma dan juga tipe data. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, kita akan buka tanya jawab di WhatsApp grup. Ya, silahkan ibu tunggu untuk pertanyaannya.